Hai teman-teman, ketemu lagi sama aku di part 2 lanjutan yang part 1 mengenai variabel, tipe data, dan konstanta. Nah, jadi di sini aku mau jelasin yang konstanta sama nanti ada contoh programnya. Nah, konstanta adalah suatu nilai yang tidak dapat diubah selama proses program berlangsung. Konstanta harus didefinisikan terlebih dahulu di awal program. Ada dua cara untuk mendeklarasikan konstanta. Yang pertama, setelah deklarasi header file dengan menggunakan hashtag define, dan yang kedua, di dalam fungsi dengan menggunakan konstanta. Contohnya, hashtag define p3,14. Nah, ini bisa dituliskan ketika kita setelah menuliskan header file, atau contohnya hashtag include iostream atau include kunio.h itu kemudian bisa ditulis hashtag define p3,14. Nah, bisa juga menggunakan main dalam kurung kurawal konstanta float p3,14. Nah, ini ditulis sama pendeklarasian tipe data dan variabel ya. Kemudian operator. Operator merupakan simbol atau kata yang dapat digunakan dalam program untuk melakukan suatu operasi atau manipulasi, seperti menjumlahkan dua buah nilai, memberikan nilai ke suatu berubah, membandingkan dua buah nilai, dan lain sebagainya. Berikut adalah operator aritmatik. Sama seperti yang kita ketahui, cuma di sini yang membedakan adalah di pembagian kita tidak menggunakan titik dua tapi menggunakan garis miring. Kemudian sisa pembagian atau modulo atau mod itu dituliskan dengan simbol persen, kemudian perkalian dituliskan dengan simbol bintang. Kemudian ada increment plus decrement min. Kemudian untuk operator relasinya sama seperti kurang dari, lebih dari gitu. Cuma ini yang membedakan, ketika sama dengan kita menggunakan sama dengan. Ketika tidak sama dengan, kita menggunakan tanda seru sama dengan. Dan ada operator logika. Simbol dan berarti logika n, dan simbol garis tegak berarti logika or atau. Kemudian simbol tanda seru berarti logika not atau tidak atau ingkaran. Nah, di sini juga ada aturan operasi logika. Jadi misal nih, operasi 1 true, operasi 2 true, maka hasil n true dan hasil or true. Jika operasi 1 true, operasi 2 false, hasil dan false, hasil or true. Kemudian jika operasi 1 false, operasi 2 true, hasil dan false, hasil or true. Kemudian jika operasi 1 false dan operasi 2 false, hasil dan false dan hasil or false juga. Nah, jadi ini contoh programnya teman-teman. Di sini aku ada contoh menghitung lingkaran. Nah, cara penulisannya yaitu kita deklarasikan dulu nih header filenya seperti hashtag include iostream atau hashtag include kunio.h. Kemudian hashtag define p3,14 untuk mendeklarasikan itu. Lalu using namespace std, integer main dalam kurung, kemudian kurung kurawal, kemudian pendeklarasian tipe data dan variabelnya. Nah, ini menggunakan integer r. Nah, r ini adalah
jari-jari ya, mewakili jari-jari. Kemudian, nah misalkan nih tadi kan di atas menggunakan define P. Nah kalau misal di bawah nih juga bisa menggunakan konstanta float P 3,14. Tapi kita ambil salah satu aja ya. Kalau misal udah pakai yang hashtag define P, kita tidak perlu untuk nulis di bawah konstanta float P. Makanya ini di komen aja biar nggak terbaca sama komputer. Kemudian float luas. Nah luas ini menggunakan tipe data float karena bisa jadi nih hasilnya nanti tuh dalam bentuk desimal gitu, bukan bilangan bulat. Makanya kita ambil float. Ya, kemudian kita out, masukkan nilai R. Nah kita masukkan jari-jarinya nih. Kemudian terjadi proses menyimpan data pada variabel R. Kemudian kita tuliskan rumusnya. Luas sama dengan P dikali R dikali R. Kemudian out. Jadi luas lingkaran adalah kita memanggil variabel luas tadi. Nah kemudian kita run. Nah ini hasilnya teman-teman. Misal nih kita masukkan jari-jarinya 3. Nah langsung keluar nih hasilnya. Jadi luas lingkaran adalah 28,26. Semoga paham ya teman-teman. Sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa. Nah, ada quotes nih. Start the judo today is the single way to build a better future. Udah dulu ya teman-teman. Sampai jumpa lain waktu. Thank you for watching. See you and bye-bye.